Perkenalkan, nama saya Nabila Distarika Alkansa. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Lampung dan mengambil mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Dr. Ai Hidayat, SEMA. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik mengenai strategi generation and selection. Tujuan utama dari kegiatan manajemen sumber daya manusia adalah memperoleh individu-individu yang akan memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, memiliki produktivitas yang tinggi dan memiliki kepuasan kerja untuk dapat menarik, mempertahankan dan menumbuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maka perusahaan terlebih dahulu harus melakukan proses perencanaan sumber daya manusia atau biasa kita sebut human resource planning. Perencanaan sumber daya manusia merupakan peramalan kebutuhan jumlah tenaga kerja. Berikut perkiraan kompetensi yang dibutuhkan dari tenaga kerja yang dibutuhkan serta mengenai pasokan tenaga kerja dan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Strategi generation and selection. Generation and selection adalah suatu proses perencanaan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, identifikasi opsi strategis, dan pemilihan opsi terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkah dalam strategi generation and selection dalam manajemen sumber daya manusia. Strategi generasi dan seleksi dalam manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menentukan alternatif tindakan yang dapat memungkinkan sebuah organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya. Proses ini melibatkan beberapa tahap, diantaranya yaitu: yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan baik dari segi kualifikasi, jumlah, dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu rekrutmen. Melakukan rekrutmen yang baik dari segi internal maupun eksternal perusahaan. Memastikan sumber daya manusia yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada sumber daya manusia agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengetahui kinerja sumber daya manusia dan memberikan umpan balik yang diperlukan. Yang terakhir yakni penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada sumber daya manusia yang berkinerja baik untuk memotivasi mereka dan meningkatkan kinerja perusahaan. Serta ada beberapa pengaruh dari manajemen talenta, yakni kelola talenta sumber daya manusia dengan baik, identifikasi dan kembangkan talenta yang ada di perusahaan. Selain itu, menurut Thomson, menyebutkan 5 tindakan yang perlu dilakukan dalam strategi generasi dan seleksi sumber daya manusia, yaitu menyusun sumber daya yang mendorong eksekusi strategi yang dengan baik, penerapan kebijakan, pengembangan keterampilan dan pengetahuan, pengukuran kinerja dan pengembangan kultur organisasi yang mendukung dalam melakukan strategi generasi seleksi dalam manajemen sumber daya manusia. Perlu memperhatikan faktor-faktor seperti pendidikan dan pelatihan, penghargaan dan pengakuan, serta kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Dengan melakukan strategi generasi dan seleksi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Pengaplikasian strategi generation and selection pada PT Kereta Api Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh strategi generation and selection yang dapat diterapkan pada PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, manajemen strategi. PT KAI dapat menerapkan manajemen strategi sebagai suatu proses manajemen untuk mewujudkan visi dan misi. Yang kedua yaitu analisis dan pilihan strategi. PT KAI dapat melakukan analisis dan pilihan strategi berdasarkan visi, misi, tujuan, serta audit internal dan audit eksternal.
Yang ketiga yaitu strategi efisiensi logistik. PT Kereta Api Indonesia dapat menerapkan strategi efisiensi logistik untuk meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional. PT KAI dapat melakukan kolaborasi dengan Pelindo dan pihak lainnya untuk meningkatkan konektivitas jalur kereta menuju lapangan. Yang terakhir yaitu Space Matrix Access. PT KAI dapat menggunakan Space Matrix untuk menghasilkan dan mengevaluasi strategi alternatif. Space Matrix memiliki 4 kuadran masing-masing mewakili jenis strategi yang berbeda, yaitu agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. PT KAI dapat mengidentifikasi posisinya di pasar dan mengembangkan strategi yang sesuai.